Yang? Yes. Ya. Iya. 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 Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hello lovely people, ketemu lagi bersama Sylvie di Belanda. Ada Kai. kayak cuman intermezzo aja, jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada suara-suara sedikit, itu karena kayak lagi nonton TV. Hari ini saya pengen ngebahas tentang TK di Belanda. TK di Belanda tuh sebenarnya nggak ada TK terpisah, jadi di Belanda adanya adalah basisschool. Basisschool itu perpaduan antara TK dan SD. Jadi anak-anak kalau udah menginjak umur 4 tahun itu udah bisa masuk basisschool. Masuknya grup pertama, grup 1. Jadi nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan masuk TK itu menurut tahun ajaran baru, jadi sekitar Juli. Kalau di Belanda anak-anak masuk TK, masuk basisschool itu tadi, itu mulai menginjak umur 4. Jadi kalau ulang tahunnya Maret, ya mulainya Maret. Kalau ulang tahunnya Desember, ya mulainya Desember gitu. Di kelasnya ini adalah perpaduan antara grup 1 dan grup 2 dalam satu kelas. Cuman biasanya tugasnya sedikit berbeda. Udah 1 mingguan ini anak-anak udah mulai masuk sekolah jarak jauh. Nggak semuanya ini sih online ya. Karena kan usia mereka masih kecil, jadi untuk online juga waktunya dibatasi, cuman sedikit aja. Untuk memberi perspektif, sebelum saya ngebahas sekolah dari jarak jauh, saya mau ngebahas dulu struktur biasa. Jadi kalau nggak online, biasanya mereka tuh sekolahnya kayak gimana. Untuk panjangnya sekolah, di Belanda ini lumayan panjang ya. Mereka sekolah setiap harinya 6,5 jam. Jadi anak TK nih masuknya aja 6,5 jam. Dari jam setengah 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi cukup panjang ya. 1 jamnya ini dipakai untuk makan siang. Fokusnya adalah bermain dan mulai perkenalan belajar sedikit-sedikit. Jadi kayak huruf, angka, tapi belum kayak yang perkalian rumit atau pertambahan rumit. Kurang lebih contohnya seperti ini ya. Setengah 9 mereka masuk, biasanya nanti terus baca buku, terus nanti dibagi beberapa kelompok. Jadi ada yang ngerjain puzzle, ada yang menggambar, ada yang mewarna gitu. Terus nggak lama setelah itu mereka bermain di luar. Orang Belanda ini orang yang fans untuk anak-anaknya aktif di luar secara fisik. Nggak cuma di luar sih ya, cuman maksudnya mereka mengutamakan sekali kesehatan fisik anak-anak. Mereka kadang-kadang 2-3 kali bermain di luar. Ini nggak ngomongin cuman kalau cuaca enak ya, kalau hari-hari di musim panas gitu. Di musim dingin pun mereka tetap keluar. Supaya anak-anak ini kan energinya tuh tersalurkan, jadi mereka nggak cepat rewel, nggak apa gitu loh di kelas atau di rumah nantinya. Jadi tadi setengah 9 masuk, misalnya kurang lebih baca cerita, terus dibagi kelompok-kelompok, terus nanti main di luar, terus balik lagi mereka makan buah. Jam 10 ini makan buah. Sebenarnya nggak harus buah sih, bilangnya 10 uurtje itu boleh makan buah atau makan snack kecil. Snack kecilnya tapi diusahakan yang sehat, contohnya roti yang kecil atau biskuit. Aktivitas sedikit lagi. Jam 12 ini adalah waktu makan siang. Makan siang ini karena 1 jam 12 sampai jam 1 itu dikasih option, ada 2 option. Pilihan yang pertama adalah anak-anak dititipkan di sekolah. Berbayar ya, jadi ini harus bayar. Per kali kita titipkan itu kurang lebih 3 euro. Kalau misalnya nggak mau dititipin sekolah, anaknya bisa dijemput untuk dipulangin. Jadi makan siangnya di rumah. Terutama ini buat yang tinggalnya deket-deket sama sekolah kan lumayan ya. Kalau misalnya tinggalnya tuh cuman beberapa meter dari sekolah, mereka bisa pulang untuk makan di rumah selama 1 jam itu tadi. Nah, untuk setelah makan siang, mereka juga biasanya nanti ada lagi kerjaan-kerjaan kecil gitu, sama kayak tadi ngegambar atau puzzle atau apa.
atau membuat prakarya sesuatu, terus nanti pulangnya jam 3 deh gitu. Bisa jadi itu tadi yang saya bilang, bisa jadi keluar lagi untuk main lagi. Sebelum lockdown itu sempat dibikin kayak gini, dari jam setengah 9 pagi sampai jam 2 siang. Jadi dipotong 1 jam, dipotongnya ini yang jam makan siangnya itu tadi. Dipotongnya supaya mengurangi kontak-kontak anak-anak yang bolak-balik, anak-anak yang pulang ke rumah. Dan juga mengurangi kontak dengan orang luar. Kan saya tadi sempat cerita, yang ngejagain anak-anak makan siang ini biasanya dari luar. Kadang-kadang orang tua murid. Nah ini mereka juga berusaha meminimalisasi kontak anak-anak sekolah dengan orang luar dengan cara memotong jam makan siang. Apakah jadinya anak-anak nggak makan siang? Tentu saja enggak. Jadi instead of makan siang 1 jam, mereka jadinya makan ala kadarnya sama guru kelasnya masing-masing gitu. Jadi bukan yang makan terus bisa main di luar, pokoknya istirahat 1 jam, tapi mereka makan cepat-cepat terus lanjut sekolah lagi gitu. Nah terus kan seperti kita tahu bersama, kalaupun belum tahu bisa cek vlog saya yang satunya tentang lockdown, karena Belanda sekarang lagi di lockdown selama 5 minggu. Ini adalah minggu ke-4, minggu depan ini minggu ke-5. Selama lockdown ini anak-anak kan belajar dari rumah. Nah kalau belajar dari rumah itu sistemnya sebenarnya untuk anak-anak TK grup 1 dan 2 basis school itu nggak terlalu susah, nggak terlalu banyak juga tugasnya, nggak terlalu terstruktur. Cuman sistemnya kayak gini. Jadi setiap hari Senin kita dikasih tugas, dikasih overview 1 minggu itu anak-anak kegiatannya harus ngapain aja. Ini saya kasih contoh di sini. Ini aktivitas pertama, aktivitas kedua, aktivitas ketiga, aktivitas keempat, aktivitas kelima. Nggak banyak kan gitu. Sebenarnya kalau mau yang rajin banget gitu, ini semua cukup simple, bisa dikejar dalam 1 atau 2 hari. Pekerjaan untuk 1 minggu itu udah selesai gitu, tugas-tugas untuk 1 minggu. Yang saya seneng juga itu kalau lagi sharing nih, sharing sama kakak-kakak saya yang ada di Indonesia. Mereka kan juga punya anak yang usianya TK juga, yang masuk di TK di Indonesia. Ini tugasnya tuh jauh banget. Yang Belanda tuh kesannya gampang banget, yang di Indonesia tuh susah banget. Dari banyaknya tugas, jadi dari kuantitas tugas itu juga berbeda. Di Belanda dikit banget, di Indonesia banyak banget. Dan juga dari tingkat kesulitan. Contohnya aja kayak ini ya, untuk belajar angka. Di sini anak grup 1 atau TKA kalau di Indonesia itu cuman wajib mengetahui angka 1 sampai 10. Grup 2 diwajibkan untuk tahu angka 1 sampai 20. Ini nanti saya juga masukin video di mana Kai ngelakuin aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi ada gambaran juga gimana sih PR-nya sekomplikated apa kurang lebih. Menurut saya sih pas untuk umuran dia, karena kadang-kadang dia bisa ngerjain dengan mudah, kadang-kadang dia agak-agak stuck gitu di sini atau di sana. Kegiatannya sih saya usahakan mirip-mirip sama sekolah, walaupun otomatis beda karena kan ini suasananya di rumah. Saya juga punya bayi yang lain yang harus diperhatiin juga. Saya berusaha tuh mulai aktivitas kurang lebih setengah 9, terus nanti jam 10 makan buah, jam 12 makan siang, dan terus aktivitas lagi.
Oke. What's the first letter? What is the eerste letter van het woord? Itu apa gambar apa kan? Ja, in het Nederlands? Muts. Goed zo. Sekarang yang Yes. ya. Hier. Ya. Ya. Goed zo. Hey, that's Bij welk seizoen hoort dit? Winter, zomer, herfst, Is het winter? Zomer? Is het lente of herfst? What do you think? Ja, betul. Gitu. Coba. You'll see. Ya, goed zo. Jadi sejauh ini ya memang otomatis nggak bisa serileks kalau anak-anak pergi sekolah ya. Kita punya sedikit waktu untuk ngerjain kerjaan rumah atau ngejagain bayi. Cuman buat saya pribadi ini belum menjadi beban yang kayak gimana gitu. Dan juga saya mencoba untuk tidak menjadikan ini beban. Karena kan ya udah mau gimana lagi situasinya seperti ini gitu ya. Jadi ya sejauh ini masih fine-fine aja. Kai masih happy. Dia juga pernah diajak meeting sama wali kelasnya selama 10 menit gitu, ditanya-tanya, dan dianya kebetulan juga merasa enjoy aja. Jadi dia nggak masalah di rumah atau di sekolah. Sekian dulu video kali ini. Semoga dengan video ini kalian jadi tahu sekolah dari jarak jauh untuk anak TK kalau di Belanda tuh kurang lebihnya kayak gimana. Semoga kita semuanya tetap sehat-sehat aja, dan semoga saya juga bisa agak sedikit lebih konsisten untuk ngepost video, karena mohon pengertiannya agak susah untuk saya mempunyai anak kecil, bayi gitu. Terus yang satu juga harus sekolah dari rumah untuk ngedit, untuk bikin konten gitu ya. Semoga kalian suka videonya. Kalau suka jangan lupa like dan tulis komentar di bawah pengalaman kalian apa untuk ngajarin anak di rumah, atau gimana bedanya dengan sekolah dari jarak jauh di Indonesia. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih.